Inspirasi pagi. Setiap pagi adalah hal baru yang menjadi inspirasi atau misteri. Tergantung pada pilihan kita, ada saat kesamaan mereka yang kini di puncak-puncak capaiannya, yaitu suka bangun pagi dan memulai aktivitasnya secara istiqomah dalam arti tekun, teratur, dan terukur. Hal itu membawanya menjadi pribadi yang efisien dan efektif dalam tindakan sehingga mengantarkannya pada posisi mereka saat ini. Demikian secuil kutipan Wahyu Atmaji, redaktur senior Suara Merdeka dan wartawan senior yang pernah melalang buana liputan di berbagai negara. Wahyu Atmaji yang juga lulusan Universitas 11 Maret tersebut aktif menjadi penulis buku berbagai biografi sang tokoh. Berikut simak ulasan santai inspirasi pagi bersama Wahyu Atmaji. Selamat pagi, sahabat semua. Belakangan ini kita harus prihatin karena harus lebih banyak di rumah. Pandemi memaksa kita untuk lebih banyak di rumah, lebih tertib hidupnya, lebih sehat, lebih keluar berolahraga. Tentu saja begini maksud saya. Pagi hari adalah early morning di mana semua dimulai kehidupan hari itu kita. Kita mau ngapain, kita mau berpikir apa, mau bertindak apa, berbuat apa, itu dimulai dari pagi hari. Nah, ciri khas dari orang-orang yang sukses adalah dia gemar bangun pagi. Dia memulai sesuatu sejak dini hari. Ini mencerminkan bahwa yang dia itu tipikal orang yang suka perencanaan. Segala sesuatunya direncanakan dengan lebih matang, dengan lebih tertib, dan biasanya orang yang perencanaannya bagus, actionnya juga bagus. Ini kan menyangkut seperti manajemen apapun, semua dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai finishingnya seperti apa. Nah, orang yang menang itu biasanya juga dimulai dari startnya. Bagaimana startnya? Kalau dia tidak bagus, seorang petinju yang bagus pun bisa kalah oleh orang yang biasa-biasa saja. Maka di sini saya ingin menekankan bahwa segala sesuatu itu dimulai dari pagi. Kalau ibu saya selalu menekankan dulu, ketika bangun pagi, ketika memulai pagi itu harus dimulai dengan kegembiraan, semangat, jangan marah-marah, jangan membuat sesuatu yang nggak nyaman gitu. Karena apa? Karena itu kalau sampai terjadi itu akan membekas dalam hari itu. Ini membuat gak nyaman, sehingga pagi itu harus dibuat sedemikian rupa, sesemangat mungkin, sehingga hari itu menjadi hari yang bersemangat dan indah. Inspirasi selalu dimulai dari pagi, karena disitulah kita akan memulai. Tentu saja kita bisa memikirkan pekerjaan kita, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, merencanakan lagi apa yang akan kita lakukan ke depannya, atau apapun, bisa olahraga, bisa berdoa. Orang dalam agama kan juga diajarkan bahwa kita harus qiyamul-lail, sepertiga malam itu kita bangun, melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, melaksanakan ritual, melaksanakan apapun yang sifatnya adalah hubungan kita dengan Sang Khalid. Itu lebih khusyuk, lebih khidmat, karena otak kita, suasananya dan sebagainya itu masih mendukung. Itulah kenapa agama juga mengajarkan itu. Dalam agama apapun seperti itu kayaknya. Jadi itu salah satu hebatnya. Nah, kalau ini bisa dilakukan terus-menerus, istiqomah, orang melakukan sesuatu yang terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu dilakukan terus-menerus akan menjadi sikap. Nah, sikap ini kalau sudah terus-menerus menjadi, kalau suatu kaum melakukannya setelah terus-menerus, itu bisa menjadi kebudayaan, menjadi budaya dari kaum itu. Jadi kalau semua orang melakukan itu akan ya seperti itu. Contohnya orang Jepang suka tertib, suka kebersihan, suka keteraturan,
itu kan juga suatu budaya yang dibangun oleh satu dua orang, kemudian diikuti yang lainnya, dan akhirnya menjadi sikap berkaum masyarakat seperti itu. Maka kalau ketemu orang Jepang, kesan pertama apa? Dia rajin, dia tertib, dan dia jujur, dia sangat menghormati yang lain, dia sangat cinta lingkungan. Itu satu hal yang melekat pada satu kaum itu. Jadi kalau kita ini tinggal pilihannya mau apa. Kalau ingin menjadi seperti apa itu juga tergantung kita. Maka itu dimulai dari pagi tadi. Saya teruskan. Tentu saja kalau orang yang bermalas-malasan bangun siang, itu kalau orang Jawa bilang rezekinya wis digondol pitik, ayamnya sih bangun pagi, karena dia optimis dia akan mendapatkan makanan di pagi hari itu. Nah kalau kita bangun siang atau mengabaikan hidup ini atau menyepelekan hidup ini, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Orang lain hidup ini perlu persaingan. Nah karena persaingan sedemikian rupa, maka alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau kita itu selalu mencuri start. Sesuatu yang dilakukan terus menerus itu akan menjadi sebuah kekuatan. Kalau ingat pesan dari bintang kungfu ya, Bruce Lee ya, dia itu bukan takut pada orang yang memiliki 1000 jurus dan berlatih dengan 1000 jurusnya itu, tapi dia justru akan khawatir, akan menghormati, akan takut pada orang yang memiliki satu pukulan tapi dilakukan 1000 kali, lebih banyak, tapi dia menekuni satu hal. Ini kan maknanya kan sesuatu yang sepele sekalipun kalau dilakukan berulang-ulang terus itu menjadi sebuah kekuatan, sebuah kemampuan yang bisa menjadi profesional dalam keahliannya itu. Seorang tukang patri atau tukang apapun ya, tukang batu atau apapun itu menjadi hebat. Jangan lihat dia sekarang menjadi kontraktor atau pemborong bangunan yang hebat, tapi lihatlah awalnya dia memulai ketekunan dengan istiqomah ini. Jadi hal-hal seperti ini yang agaknya sering kita lupakan. Sebuah ketekunan akan menjadi sebuah keahlian, menjadi sebuah profesionalisme, menjadi sebuah kekuatan atau nilai dari orang itu sebetulnya. Ini ya. Ini. Maksudnya begini, orang yang bertindak efektif, berbicara efektif, bertutur efektif, itu semua dimulai dari bagaimana kita bertindak secara efisien. Bangun pagi adalah cermin dari satu efisiensi. Dia ingin memulai lebih awal, dia ingin menyiapkan segala-galanya lebih awal. Dari itu akan muncul sebuah perencanaan yang bagus yang akan dilaksanakan pada hari itu, atau mungkin minggu itu, atau mungkin bulan itu. Kalau akumulasi akan menjadi tahun dan seterusnya. Dan ini ketika itu dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki perencanaan atau yang bangun siang, dia produktivitasnya pasti akan beda. Itulah pesan-pesan saya yang mudah-mudahan bisa sedikit mengoreksi, sama-sama belajar. Saya mungkin punya kebiasaan seperti itu, tapi ini sungguh sudah cukup terlambat, karena saya memulai mungkin nggak lebih dari 10 tahun yang lalu. Apa jadinya juga kebiasaan ini saya lakukan separuh dari usia saya. Mungkin akan beda gitu. Tapi tidak ada kata terlambat dalam hidup ini. Segala kebaikan, segala koreksi juga ke arah kualitas yang lebih baik, saya pikir tidak ada kata terlambat. Masih bisa dimulai. Monggo silakan. Terima kasih. Selamat pagi.